Oke bosku, kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Di sebuah hotel, seorang dewa perang mencoba menamparkan Harvey York. Tanpa berlama-lama, langsung saja, kita lanjutkan Harvey York chapter 5470 sampai 5474. Chapter 5470. Sikap Harvey York yang sedikit arogan membuat Glenn John semakin percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, Glenn John juga merupakan generasi master. Dia menyembunyikan keahliannya sehingga sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Tapi penglihatannya tidak perlu disembunyikan. Dia menemui Wesley Wright tadi malam, dan dia tahu bahwa permasalahan Wesley Wright itu harus disembuhkan dengan cepat, bisa salah satunya melalui seni bela diri. Hanya saja dia tidak tahu, metode mana yang akan digunakan karena semuanya terlihat sama. Karena itu, Glenn John pun tidak berani menembak sesuka hati. Harvey York sudah mengatakan ini, jadi Glenn John percaya pada kemampuan Harvey York. Begitu dia memikirkan hal ini, Glenn John mengetuk meja dan berkata, "Tuan Muda York, aku akan mengatakannya langsung. Jika kamu bisa memecahkan masalah Wesley Wright tanpa cedera, berapa banyak yang kamu inginkan?" Harvey York berkata dengan ringan, "Maaf, aku tidak kekurangan uang. Sepertinya aku sudah mengatakan ini kepadamu. Kecuali bahwa aku tidak kekurangan uang, aku tidak suka penganiayaan Wesley Wright sebelumnya terhadap Kairi Patel dan sanksi terhadap keluarga Patel. Meskipun dia cukup pintar untuk berhenti tepat waktu. Tapi aku tidak mengganggunya, jadi dia harus membuatkan gerbang panjang umur dan pemabakaran dupa untuknya. Apakah kamu ingin aku membantunya sekarang?" Apa yang dia pikirkan? Ah! Glenn John menuangkan secangkir teh untuk Harvey York sendiri. "Tuan Muda York, ada yang ingin kukatakan padamu. Hanya hewan yang berkelahi dan membunuh, bukan manusia. Saat ini, tidak ada musuh ataupun teman mutlak, hanya ada kepentingan yang mutlak. Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa lebih baik mengakhiri permusuhan daripada melenyapkannya? Meskipun keterampilanmu bagus, tetapi keluarga Patel dan 6 keluarga tersembunyi di belakangmu mendukungmu. Ketika kamu bisa menghadapi keluarga John, kamu bisa memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan keras. Tapi masalahnya adalah, Wesley Wright berasal dari keluarga Wright. Maka kamu harus tahu siapa keluarga Wright di negara H, jadi kamu tidak bisa mempermalukannya. Jika kamu menyinggungku, kamu mungkin tidak akan bisa bergerak sedikit pun di Golden Sands. Tetapi, jika kamu menyinggung keluarga Wright, kamu tidak punya tempat tinggal di negara H." Kata-kata Glenn John bisa dibilang pahit. "Jadi, aku menyarankan padamu untuk memikirkannya. Selama kamu benar-benar menyelesaikan masalah Wesley Wright, kamu tidak hanya bisa menghapus keluhanmu denganku. Yang paling penting adalah kamu akan mendapatkan persahabatan dari keluarga Wright. Bukankah ini sangat langka? Kamu harus tahu bahwa dengan satu kata dari keluarga Wright, kamu dapat mengirim orang ke surga atau neraka." Setelah mengatakan ini, Glenn John masih memiliki sikap bernada rendah. "Jika kamu berpikir bahwa kamu tidak ingin mengambil tindakan karena keluhan dari kami sebelumnya, maka selama kamu meminta syarat, aku bisa setuju. Bahkan jika aku mempublikasikan permintaan maaf kepadamu itu baik-baik saja." Harvey York memicingkan mata ke arah Glenn John, memandangnya dari atas ke bawah untuk waktu yang lama, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda John, orang-orang yang tahu siapa kamu, mungkin hanya mengira bahwa kamu adalah putra tertua dari keluarga John. Tapi orang-orang yang tidak tahu, mungkin mengira kamu adalah anjing penjilat dari keluarga Wright. Sayang sekali, aku bukan kucing atau anjing di pinggir jalan, dan kamu bukan pemimpin negara H. Di negara H, pemimpin besar adalah pemimpin besar, dan keluarga Wright adalah keluarga Wright. Bahkan jika itu adalah master di belakang Wesley Wright, apakah kamu begitu yakin dia dapat dengan mudah memasuki Istana Timur? Jangan lupa, keluarga Wright masih memiliki seorang putri yang dikagumi semua orang, Sienna Wright. Kamu menggunakan keluarga Wright untuk mengancamku. Percaya atau tidak, jika aku memanggilnya, dia akan langsung terbang dari Walsing dan memukulmu." Chapter 5471. Wajah Glenn John tenggelam, dan dia berkata, "Tuan Muda York, kamu tidak bisa berbicara omong kosong seperti ini." Harvey York tersenyum dan berkata, "Karena kamu juga tahu bahwa kamu bisa memakan sesuatu tanpa pandang bulu, kamu juga tidak bisa berbicara omong kosong. Lalu, mengapa kamu masih mengancamku dengan nama keluarga Wright? Apakah kamu sudah gila? Percaya atau tidak, aku akan memposting semua rekaman percakapan kita di internet." Wesley Wright tidak punya kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Wajah Glenn John tenggelam. "Bajingan, apakah kamu merekam semuanya? Itu hanya ide." Harvey York tersenyum ringan. "Kalian semua sangat tercela dan tak tahu malu. Tapi, aku tidak memalukan seperti kalian semua." Harvey York berdiri. "Jadi, masalah hari ini sudah selesai. Terima kasih, Tuan Muda John, atas makananmu. Lain hari, aku akan mengundangmu ke gerbang timur untuk makan sup bihun darah bebek dari warung pinggir jalan." Wajah Glenn John membeku sambil tersenyum. Dia membanggakan dirinya karena cukup rendah hati dan cukup fasih berbicara hari ini. Tapi apa? Harvey York tidak hanya menamparkan wajahnya berulang kali. Sekarang bahkan lebih siap untuk pergi. Apakah orang ini tidak takut dengan keluarga Wright? Siapa yang memberinya nyali?
Apakah dia mengatakan bahwa Wesley Wright tidak akan pernah naik ke kekuasaan? Apakah dia benar-benar berani? Apakah dia benar-benar mengenal Sienna Wright? Berbagai pikiran muncul di benak Blind John, yang membuatnya ingin mengambil tindakan beberapa kali, tetapi menahan keinginan itu. Harvey York benar-benar eksistensi paling merepotkan dan menjijikan yang pernah dia temui. Setelah waktu yang lama, Blind John akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Harvey York memikirkannya sebentar, tersenyum sedikit, dan berkata, "Secara logis, aku tidak akan bertindak. Namun, jika kamu bisa menjanjikan padaku sebuah syarat, aku dapat membantumu menyelesaikan masalah Wesley Wright. Aku tidak akan mengambil apa-apa." Blind John sedikit mengernyit, dan akhirnya berkata perlahan, "Jika berada dalam kemampuan, aku pasti akan setuju. Sederhana saja, keluarga John pasti bisa melakukannya." Harvey York tersenyum kecil. "Karena ayahmu akan menjadi pemimpin Golden Sands. Lalu bagaimana kalau memberikan posisi komando kedua kepada Kairi Patel? Selain itu, setengah dari posisi kunci dalam pemerintahan Golden Sands harus diberikan kepada 6 keluarga tersembunyi dan keluarga Patel. Dalam hal ini, aku akan mengambil tindakan, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Bukankah syarat ini sederhana?" Harvey York. Mendengar kata-kata Harvey York, Blind John membanting meja dengan amarah di wajahnya. "Kamu tidak perlu pergi terlalu jauh. Jangan bertindak terlalu kelewatan." Krak. Harvey York langsung menghancurkan cangkir teh di tangannya ke tanah. "Aku hanya suka makan anggur yang enak, memangnya kenapa? Kamu akan memukulku?" Dua. Pada saat ini, pria berwajah karakter nasional yang telah duduk dan menonton pertunjukan itu, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia menamparkan meja dengan keras dengan ekspresi penuh amarah. "Lancang. Kamu terlalu sombong. Anak muda, kamu sepertinya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Tuan muda John telah menghormatimu dan sangat sopan kepadamu. Bagaimana kamu masih bisa membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bumi tidak akan berputar tanpamu? Jika bukan karena wajah Tuan muda John, aku pasti akan menamparmu sampai mati sejak lama. Apakah karena kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah perwakilan dari Alan Sibla di negara H, jadi kamu bisa bertindak sembarangan? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu berlutut dengan satu tangan." Chapter 5472. Wajah pria itu terlihat sangat dingin saat menatap Harvey York. Seolah-olah apa yang dikatakan dan dilakukan Harvey York sangat keterlaluan. Seolah-olah dia bisa mencekiknya dengan satu tangan jika dia mau. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi dia berpikir bahwa dia pasti membuat Harvey York kewalahan. Harvey York memandangi orang itu sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, "Sepertinya, aku tidak mengenalmu. Dasar bajing." Pria itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat ini. Dia menatap Harvey York dengan jijik dan marah. "Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Jika bukan karena belas kasihan dari keluarga Lloyd, kamu akan menjadi jiwa pedang Yuri Musashi saat ini. Apakah kamu masih berani berteriak-teriak di sini? Jika putraku tidak muncul, aku akan mengatakan bahwa kamu adalah pelayan keluarga Lloyd kami. Yuri Musashi hanya berbelas kasih padamu. Kalau tidak, bisakah kamu menghentikan Yuri Musashi? Bahkan jika itu bisa dihentikan, Ibuki Abe ada di belakangnya, bisakah kamu menghentikannya?" Pada saat ini, pria dengan wajah karakter nasional membuka mulutnya dengan keras. "Orang sepertimu masih berani berteriak di depanku. Itu tidak penting." Setelah mengatakan ini, pria itu membawa tangannya di punggungnya dan berkata perlahan, "Menjadi seorang pria, kamu harus tahu rasa terima kasih. Di depan dermawanmu, kamu masih tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu ingin melupakan leluhurmu?" Blind John di samping juga berkata dengan ringan, "Orang ini dari keluarga Lloyd, Tuan Kagen Lloyd." Meskipun Blind John tahu keterampilan dan kemampuan Harvey York, bagaimanapun, Cameron Lloyd secara pribadi telah menyampaikan pesan ke dunia luar. Bahwa Cameron Lloyd adalah orang yang sudah menakuti Yuri Musashi. Jadi dari sudut pandang ini, Harvey York jelas berutang budi pada keluarga Lloyd. Maka akan mudah bagi Kagen Lloyd untuk menekan Harvey York. Mendengar tiga nama, Kagen Lloyd, Harvey York mulai mengerti. Untuk merilis berita, dia ingin membingungkan Ibuki Awe, Karina dan Blind John. Dia secara khusus membiarkan Cameron Lloyd mempublikasikan kekalahan Yuri Musashi sebagai pujian untuknya. Tanpa diduga, Kagen Lloyd menganggapnya serius. Memikirkan hal ini, Harvey York merasa seperti dia telah mengangkat batu dan menghancurkan kakinya. "Oh, apakah kamu ingat siapa aku?" Kagen Lloyd melangkah maju selangkah demi selangkah sambil melihat ekspresi Harvey York, yang semuanya terlihat lusuh dan kuno. "Apakah kamu tahu bahwa aku adalah penyelamatmu? Aku tidak peduli bagaimana sikapmu. Tapi beraninya kamu membandingkan dirimu di depanku. Kamu pikir kamu ini siapa? Percaya atau tidak, selama aku menelepon, aku bisa membiarkan putraku berhenti melindungimu dan keluarga Patel. Kamu pasti akan menangis saat itu terjadi." Jelas, Kagen Lloyd sangat yakin bahwa selama dia memanggil Cameron Lloyd kembali, Harvey York akan segera berlutut. Harvey York memandang Kagen Lloyd dengan ringan, dan berkata perlahan, "Itu tergantung pada kenyataan bahwa kamu membiarkan Cameron Lloyd datang untuk mendukungmu.
Aku tidak keberatan dengan keributanmu hari ini. Namun, hanya ada satu kesempatan. Teruslah berkicau di depanku, jangan salahkan aku karena tidak menghormati pada keluarga Lloyd. Ketika Kaagen Lloyd mendengar ini, Harvey York merasa geli. Memberimu sedikit warna, kamu pikir kamu bisa membuka bengkel pewarnaan? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan karena putraku yang jatuh cinta pada Kairi Patel dan ingin mengejarnya. Bagaimana kamu bisa dia membantumu? Chapter 5473. Kamu menggunakan nama keluarga Lloyd untuk melindungi dirimu. Sekarang kamu di sini untuk menamparkan wajahku dan menunjukkan serapapa mampunya dirimu. Apakah kamu tahu seberapa serius konsekuensinya jika kamu membuatku marah seperti ini? Dalam sebuah kata, aku berutang budi pada Tuan Muda John dan Wesley Wright, dan kamu berutang budi kepada keluarga Lloyd kami. Sekarang, segera berkemas dan selesaikan masalah Wesley Wright. Aku tidak peduli dengan dosamu yang tidak sopan hari ini. Jika tidak, karena itu, Kaagen Lloyd mengulurkan tangan kanannya, dan langsung meremas virus di tangannya hingga menjadi bubuk. Kamu akan berakhir menjadi seperti ini. Blaine John di samping juga berdiri, tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Muda York, aku tahu kamu memiliki status tinggi. Aku juga tahu kamu cukup kuat. Tapi jangan lupa, dunia bawah bukanlah hanya tentang pertempuran dan pembunuhan semata, tetapi ada juga hubungan. Jika kamu berutang budi pada seseorang, kamu harus membayarnya kembali. Apakah kamu mengerti? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berkeliaran di dunia bawah di masa depan? Aku percaya bahwa aliansi bela diri Nigguraha tidak akan terus membiarkan orang yang durhaka terus menjadi perwakilan. Apakah aku benar? Apakah kamu sudah melihatnya? Apa gaya seorang pria terhormat? Ini dia. Kaagen Lloyd melihat ekspresi kagum di wajah Blaine John. Jika kamu memiliki sedikit menghormati Tuan Muda John, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan hari ini. Harvey York mengabaikan Kaagen Lloyd, tetapi tersenyum dan memandang Blaine John, dan berkata, Tuan Muda John, aku harus mengakui bahwa sikapmu hari ini sangat tulus dan terlihat sangat antusias. Tapi sikap arogan dan perhatianmu, sedikit acuh terhadap situasi keseluruhan. Sepertinya itu tidak berpengaruh pada peningkatan hubungan antara kamu dan aku. Aku hanya akan menunjukkannya. Aku tidak akan melakukan apapun tentang Wesley Wright sekarang. Juga, keluarga John mungkin tidak selalu dapat memegang posisi pemerintahan di Golden Sands. Mari kita bermain perlahan selanjutnya. Aku ingin melihat, apakah Damon John dapat duduk dengan kokoh di posisi nomor 1 ini. Dapatkah dia sepenuhnya mempertahankan tempat ini hingga di pertengahan musim panas? Setelah berbicara, Harvey York menyesap dari cangkir teh, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Bocah kecil, kamu terlalu sombong dan terlalu banyak bicara. Percaya atau tidak, selama aku mengatakan sepatah kata pun, Cameron Lloyd akan meninggalkan keluarga Patel. Kaagen Lloyd berbicara dengan marah. Pada saat itu, kamu akan mati tanpa dengan mengerikan. Penduduk pulau tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Jelas, dalam kondisi Kaagen Lloyd, tidak peduli seberapa keras Harvey York bisa berpura-pura, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menyingkirkan sifat manusia dari keserakahan untuk hidup dan ketakutan akan kematian. Dia tidak percaya bahwa jika dia telah berbicara seperti itu, Harvey York tidak akan menyerah. Harvey York hanya melirik Kaagen Lloyd dengan ringan, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Adegan ini membuat Kaagen Lloyd benar-benar marah. Dia mengambil langkah ke depan, dan tiba-tiba lantai yang diinjaknya retak seketika. Tubuh Kaagen Lloyd bergerak, dan dia muncul langsung di depan Harvey York. Kemudian telapak melayang ke wajahnya. Hari ini, aku akan menghapusmu dan bertindak untuk surga. Pada saat ini, kekuatan tempur Kaagen Lloyd terekspos. Meskipun tidak pada tingkat dewa perang, tetapi itu hanya berjarak satu garis tipis. Sangat sulit membayangkan bagaimana dia memenangkan 1,5 gerakan di tangan Yuri Musashi saat itu. Tentu saja, mungkin juga Yuri Musashi belum menjadi generasi dewa perang. Memikirkan hal ini, Harvey York cemberut dan memukul dengan backhandnya. Chapter 5474. Plak! Suara yang tak tertandingi keluar pada saat ini. Tamparan Harvey York datang lebih dulu dan mendarat tepat di wajah Kaagen Lloyd. Kaagen Lloyd langsung terbang ke belakang dan menghantam dinding latar marmer dengan keras. Jejak berbentuk manusia muncul di dinding, sebelum dia perlahan-lahan tergelincir. Harvey York, di sisi lain, sudah berbalik dan keluar dengan tenang. Tampaknya ketika dia melemparkan tamparan ini, dia sudah tahu bagaimana akhirnya. Sementara itu, Blaine tidak terkejut lagi dengan hal itu. Dia hanya punya keinginan samar untuk mencoba. Jelas, dia sepenuhnya menegaskan bahwa tebakannya benar. Harvey York memang seorang dewa perang. Dengan kemampuan Cameron Lloyd, bagaimana dia bisa melindungi Harvey York? Hanya Kaagen Lloyd yang begitu bodoh mempercayai bahwa putranya yang tidak berguna dapat melindungi Harvey York. Setengah jam kemudian, Harvey York kembali ke villa keluarga Patel. Dia minum teh dan membicarakan urusan hari ini dengan ringan. Ekspresi Kairi Patel tidak banyak berubah, sebaliknya, Cameron Lloyd tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya yang selalu mengaku sebagai pemain yang tak terkalahkan di Walsing, bahkan tidak bisa menahan tamparan di depan Harvey York. Luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Setelah dia meminta Cameron Lloyd pergi, Kairi Patel sedikit mengernyit dan berkata, lupakan Wesley Wright.
Apakah menurutmu, ada yang salah dengan Blind John? Harvey York berkata ringan. Bagaimana aku mengatakannya? Karakter seperti dia jelas mengetahui kemampuanmu. Jadi mengapa kamu masih berpikir bahwa Kagen Lloyd dapat menekanmu? Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Kagen Lloyd, dia hanyalah dewa perang setengah langkah. Masih ada jalan panjang sebelum menjadi dewa perang yang sebenarnya. Dan terkadang, hanya sedikit kesempatan untuk seperti itu. Kairi Patel berbicara perlahan. Dua kemungkinan. Harvey York mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya dengan lembut. Pertama, dia awalnya kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Dia ingin mencoba sikap dan intinya. Yang paling penting adalah dia ingin Whitley Wright melihat sikapnya. Jadi, dia sengaja membayar mahal untuk mengundang Kagen Lloyd. Jika itu yang terjadi, maka semuanya sangat manusiawi. Tetapi bahkan jika segala sesuatunya tidak berhasil, karena kegagalan Kagen Lloyd, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Bahkan jika Wesley Wright mati karena tidak ada yang menyelamatkannya, atau dia benar-benar menjadi antek Amerika, itu tidak ada hubungannya dengan Blind John. Kairi Patel mengangguk sedikit, lalu berkata, "Ini hanya salah satunya. Bagaimana dengan yang kedua?" Harvey York minum teh dan melanjutkan. "Jika aku menebak sebelumnya, Blind John benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Aula Panjang Umur. Kalau begitu kali ini, tujuan terpentingnya adalah mencoba kekuatanku. Dia menggunakan Kagen Lloyd, yang tidak ada hubungannya dengannya, sebagai batu ujian. Aku tidak hanya menguji kekuatanku, tetapi aku juga tidak akan mengungkapkan terlalu banyak tentang diriku sendiri. Aku bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk menempatkannya di sisi berlawanan dari keluarga Wright Walsing. Ini adalah dua burung dengan satu batu. Tidak. Ini harus dikatakan bahwa itu adalah tiga burung. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak ada dari mereka sebagai karakter sederhana." Kairi Patel menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Sekarang, apakah kamu yakin tentang hubungannya dengan Aula Panjang Umur?" Harvey York berkata, "Pasti ada hubungannya. Tetapi apakah itu hubungan kerjasama, atau apakah dia Blind John adalah perwakilan dari Aula Panjang Umur di Golden Sands, semuanya tidak diketahui. Tetapi,